Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rosi. Pada kesempatan kali ini, program Rosi, yaitu Ruang Informasi dan Edukasi, akan membahas mengenai tantangan profesi hakim. Pada kesempatan kali ini, sahabat Rosi, kita ditemani seorang narasumber yang menjadi satu-satunya hakim perempuan di Pengadilan Negeri Kandangan, yaitu Ibu Ana Muzayana SH. Selamat datang, Bu. terima kasih Mas Maulana. Ya. Sebentar lagi kita akan tanggal besok ya, tanggal 8 itu hari International Women's Day, Bu, hari perempuan internasional. Jadi pas banget ya, Bu, temanya tentang profesi hakim perempuan. Oke, sahabat Rosi, Bu Ana ini adalah alumni dari Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Bu ya. Betul sekali. Beliau sudah cukup lama berpengalaman sebagai seorang hakim di Indonesia, khususnya di Kalimantan Selatan, Bu ya. Untuk itu bisa diceritakan, Bu, bagaimana awal perjalanan Ibu jadi seorang hakim di Indonesia? Baik. Silakan, Bu. Ya, oke. Baik ya, ini berarti dari awal ya saya cerita ini Mas ya. Boleh, Bu. Dari Jadi, perjalanan awal, kapan Ibu jadi oke. diangkat menjadi hakim sampai akhirnya berada di sini gitu, di Kandangan. Ya, jadi saya pertama lulus CPNS dulu, CPNS calon hakim waktu itu tahun 2007, Mas. 2007 saya lulus CPNS, calon hakim juga. Kemudian saya mengikuti pelatihan prajabatan dan pelatihan atau diklat calon hakim. Kemudian untuk PNS-nya saya diangkat tahun 2008 dan pada tahun 2011 saya dilantik menjadi seorang hakim. Waktu itu pelantikan saya dan penempatan pertama saya sebagai hakim itu di Pengadilan Negeri Amuntai. Ya, sekitar 3 tahun 8 bulan saya di Pengadilan Negeri Amuntai. Kemudian saya dipindahkan tugas ke Pengadilan Negeri Martapura. Oh, saya lupa. Dulu saya calon hakimnya CPNS-nya di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Ya, jadi dari Banjarmasin saya ke Amuntai, kemudian ke Martapura. 5 tahun saya di Martapura. Tahun 2020 saya dipindahkan ke Pengadilan Negeri Kandangan sampai sekarang. Jadi ya benar kata Mas Maulana, mungkin saya bisa dibilang hakim Kalimantan Selatan. Ya, jadi muter aja di Kalsel. Ya alhamdulillah, tapi Mas bagi saya itu bisa dekat dengan keluarga. Iya, Bu. Berarti udah cukup lama ya, Bu? Hampir udah 18 tahun dari 2017, Bu, ya? 2007, ya 2007. Kalau 2007, ya. ya, kalau hakimnya sendiri 14 tahun. 14 tahun, Bu, ya. Ya. Udah tentunya sahabat Rosi, Ibu ini udah banyak merasakan asam garamnya dunia peradilan di Indonesia, Bu ya. Lumayan. Terus bagaimana, Bu? Apa ada pengalaman selama Ibu menjadi atau menjalani profesi hakim ini? Ada pengalaman yang paling berkesan nggak, Bu, bagi Ibu gitu? Kalau pengalaman berkesan mungkin banyak ya, banyak sekali pengalaman berkesan. Tapi mungkin yang bisa saya ceritakan di sini mungkin yang saya alami di Kandangan aja ya, Mas ya. Yang saya alami di Kandangan itu pada tahun 2021 atau 2022 ya, saya lupa, itu saya ditunjuk untuk menjadi hakim dalam perkara anak, ya, menjadi hakim dalam perkara anak yang pelakunya anak, ya. Waktu itu ada 4 orang anak perempuan yang menjadi pelaku, didakwa melakukan tindak pidana penganiayaan kalau tidak salah waktu itu, dan korbannya juga anak perempuan juga. Jadi pelaku maupun korban ini sama-sama perempuan, anak remaja lah, ya. Nah, karena waktu itu pasal dari dakwaannya memungkinkan untuk saya melakukan diversi, saya pun melakukan diversi. Ya, sebelumnya diversi ini juga dilakukan di kepolisian, dilakukan juga di tingkat kejaksaan, namun semuanya gagal. Semuanya gagal. Akhirnya walaupun agak sedikit pesimis waktu itu saya ya melakukan diversi, tapi tetap saya lakukan. Di situ saya bisa dibilang melakukan deep talk lah. Berbicara secara dalam dengan anak-anak perempuan. Anak-anak perempuan itu di situ mereka
mengungkapkan kenapa mereka melakukan perbuatannya, si korban juga mengungkapkan bagaimana perasaannya mendapat perlakuan yang seperti itu, sampai akhirnya alhamdulillah waktu itu saya dibantu juga dengan fasilitator diversi dari PK Bapas, akhirnya mereka mau berdamai. Jadi korban mau memaafkan, para pelaku juga mau minta maaf, dan mereka berdamai waktu itu. Itu sangat berkesan sekali bagi saya, karena sebelumnya gagal, di kepolisian Iya. gagal, Oh kejaksaan iya. gagal. Entah kenapa ya waktu itu gagal di situ, tapi alhamdulillah berhasil waktu itu. Wah, menarik Itu sekali Mas. Bu. Bu, untuk Ya. karena Ibu sebagai seorang perempuan ya Bu, Mm-mm. tentu banyak orang-orang menganggap bahwa pandangan perempuan dalam menilai sesuatu itu kerap memunculkan banyak rasa dari perasaannya gitu Bu, Ya, sehingga penilaiannya emosional ya. kadang ya kadang penilaiannya tuh dianggap subjektif gitu Bu. Ya, Nah, gimana betul Bu cara sekali. Ibu mengatasi hal-hal seperti itu Ya, gitu Bu, itu sehingga Ibu bisa membuktikan kalau penilaian Ibu itu benar-benar objektif gitu Bu. ya, Silakan itu Bu. tantangan itu. Iya. Tantangan karena masyarakat kita masih banyak yang begitu ya, namanya bias gender ya, menganggap perempuan itu emosional, sensitif, selalu mengutamakan perasaan dibandingkan logika. Kan seperti itu ya. Ya tidak memang ada sedikit ada benarnya seperti itu. Saya sebagai perempuan juga pernah mengalami ketika saya berkutat dengan emosi saya pada saat persidangan. Saya cerita sedikit ya Mas Maulana ya. Pada saat Silakan. itu hakim anggota ya, ada perkara lalu lintas di PN Kandangan juga, di Pengadilan Negeri Kandangan ada perkara kecelakaan lalu lintas yang korbannya anak. Jadi si anak itu datang ke ruang sidang dengan memakai kursi roda dan tongkat. Karena apa? Kakinya yang kiri atau kanan saya lupa itu diamputasi. Jadi di situ ya inilah mungkin perempuan dibilang sebagai emosional Iya. ya. Saya nggak bisa menahan tangis saya. Rasa Anak ibanya itu itu anak ya. laki-laki, iya. Iba saya keluar, saya nggak bisa mengontrol emosi saya. Jadi saya menangis di persidangan. Padahal ini dua hakim ketua dan hakim anggota yang dua ini rekan-rekan saya itu mereka biasa saja mampu mengontrol emosi, tapi saya nggak bisa begitu loh. Saya nggak bisa mengontrol emosi di persidangan. Sampai saya tuh sampai bertanya dengan pimpinan, salah tidak sih Pak saya menangis di persidangan begitu. Apakah saya melanggar kode etik? Ya, waktu itu ada pimpinan yang mengatakan salah karena itu sudah menunjukkan bahwa ibu berpihak atau condong kepada korban. Tapi ada juga pimpinan yang mengatakan itu manusiawi. Kadang hal seperti itu tidak bisa kita kontrol, katanya seperti itu. Nah, itu salah satu tantangan itu, Mas. Iya. Salah satu tantangan ya. Bagaimana cara saya mengatasinya itu ya. Kalau perkara seperti itu kan dalam menjatuhkan putusan kita kan ada yang namanya musyawarah. Iya. Nah, di situ kita pasti mempergunakan asas-asas yang kita pedomani. Jadi hakim itu dalam menjatuhkan putusan dia berpedoman pada asas-asas, antara lain asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, dan asas keadilan. Yang penting itu. Nah, itu yang harus kita pegang ya, walaupun bagaimana kita emosi kita pada saat persidangan, apakah itu terhadap korban maupun terdakwa, tapi pada saat musyawarah dan pada saat persidangan ya, pada saat persidangan juga kita sebisa mungkin tetap mengedepankan asas-asas tersebut. Tuh. Ya, jadi Ibu setidaknya bisa membuktikan bahwa penilaian Ibu, keputusan Ibu tuh bisa tetap objektif ya Bu, Bisa dengan tetap objektif. tetap pada tujuan dari hukum itu sendiri ya Bu. Betul, Itu memberikan keadilan dan kepastian hukum itu ya, yang paling penting Mas. dan juga kemanfaatan Ibu Betul. ya. Itu saya masih ingat Bu, itu pelajaran PIH kayaknya Bu ya, kalau di kampus tuh dari tujuan hukum itu. Iya. Oh ya, bagi sahabat Rosi juga kalau ada yang mau bertanya, silakan langsung disampaikan di kolom komentar ya. Nanti bisa kita bacakan dan kita jawab oleh narsum kita. Tapi jangan susah-susah ya. Jangan susah-susah pertanyaannya. Karena kita ini lebih ke sharing ya Mas ya. Iya, Kita kita lebih ke sambil sharing ngobrol aja Bu. ini. Ngobrol aja. Lebih ke Nah, sharing. terus Bu, saya mau nanya juga nih Bu. Sekarang tuh di Indonesia ya Bu khususnya,
udah sejauh mana sih Bu peran hakim itu, hakim khususnya seorang hakim perempuan ya Bu, dalam penegakan hukum di Indonesia dan juga keterwakilan perempuan di organisasi gitu Bu. Menurut ya, Ya, kalau silakan Bu. Kalau peran hakim perempuan, saya pikir yang saya alami selama ini ya Mas ya, itu hampir nggak ada bedanya dengan hakim laki-laki. Sama aja gitu, cuma yang bedakan hanya gender, tapi selebihnya itu sama aja ya. Sama hakim perempuan itu juga bisa bersikap tegas, bisa memberikan putusan yang tegas, yang apa namanya ya, yang memberikan keadilan ya. Jadi bukan hanya laki-laki, hakim laki-laki, tapi hakim perempuan juga sama. Makanya saya mengatakan selama saya bertugas ini hampir saya tidak bisa merasakan bedanya begitu loh. Hakim perempuan, hakim laki-laki mereka sama, tugasnya sama, semuanya sama ya. Cuman ya itu sekali lagi gendernya yang sama. Iya. Kemudian untuk apa tadi Mas pertanyaan keduanya? Keterwakilan perempuan di dalam organisasi. Jadi Mahkamah Agung ya, di bawah Mahkamah Agung ini sangat mengayomi, mendukung hakim perempuan ya. Jadi pada tahun 2023 kalau tidak salah saya 2023 itu dibentuk organisasi BPHPI ya, Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia. Itu berada di bawah naungan IKHI. IKHI itu Ikatan Hakim Indonesia. IKHI itu yang merupakan organisasi bagi seluruh hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung ya. Jadi di dalam IKHI itu dibentuklah BPHPI khusus untuk hakim perempuan. Nah, di situ BPHPI ini menjadi wadah untuk hakim-hakim perempuan bertukar informasi, saling sharing permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi selama menjadi hakim, pengalaman dalam menghadapi perkara-perkara yang mungkin unik begitu. Juga pengalaman mereka dalam mengatur waktu. Karena hakim perempuan itu kan selain sebagai hakim ya, juga menjadi seorang ibu rumah tangga. Sama seperti saya ini Mas, saya juga hakim tapi saya juga ibu rumah tangga ya. Gitu. Jadi saling sharing lah di situ. Nah, BPHPI ini juga dia sudah beberapa kali mengadakan konferensi nasional maupun internasional dengan mengundang pembicara-pembicara wanita, pembicara hakim wanita baik dari dalam maupun luar negeri. Jadi itu juga tujuannya juga untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang hakim. Karena hakim itu dia jangan pernah menganggap diri pintar ya. Karena apa? Karena dia harus selalu belajar, terus belajar. Bahkan perkara yang sederhana pun dia harus terus belajar. Betul. Ya. Terus kalau untuk di organisasi ya, di pengadilan sendiri kalau saya lihat dalam segi kepemimpinan ya, kalau saya baca itu kalau tidak salah memang hakim perempuan yang menjadi pimpinan pengadilan itu persentasenya masih di bawah hakim laki-laki ya. Tapi saya pikir itu juga karena jumlah hakim perempuan juga tidak sebanyak hakim laki-laki. Karena itu cuman ya Mahkamah Agung tetap memberikan kesempatan yang sama laki-laki. Lumayan ya banyak juga ya Bu hakim perempuan yang udah ada di level pimpinan itu gitu, ada yang jadi wakil, pimpinan, ya, ada yang jadi ketua. Nggak ada, jadi nggak ada karena perempuan nggak boleh jadi pimpinan itu nggak ada di Mahkamah Agung. Semuanya betul. Punya kesempatan yang sama. Yang penting dia mampu, punya kompetensi, punya kemauan juga. Bu, ini ada pertanyaan dari Ibu Isnaniah nih, Ibu sekretaris kita. Nah, Ibu juga ini Ibu sekretaris kita juga seorang perempuan ya Bu. Betul. Jadi sekali. Di kandangan ini Ibu sekretarisnya, terus panitranya juga seorang perempuan Bu ya. Level pimpinannya banyak, ada 2 orang perempuan. Perempuan. Ini Bu, pertanyaannya Bu.
Katanya menarik sekali nih topik hari ini, apalagi mendengar Hmm. cerita dari Ibu tentang menangis di persidangan. Pertanyaannya, bagaimana Ibu mengelola emosi setelah kejadian Hmm. tersebut? Karena perempuan ini identik dengan baperan katanya, Bu. Betul sekali. Iya, baperan ya. Tapi tidak semua seperti itu. Mungkin karena kaitannya dengan anak ya, akhirnya agak-agak begitulah. Tapi ya itu sebisa mungkin kita menahan diri, ya. Kita kontrol emosi kita. Sempat menangis. Memang saya sempat menangis, tapi tidak sepanjang persidangan, ya. Jadi saya juga berhenti mengontrol, susah Iya, sekali. Saya sampaikan di sini memang susah ini, Mas. iya. Cuma kemudian saya teringat saya di sini adalah sebagai hakim. Sebagai hakim, saya harus menunjukkan profesionalitas saya di depan persidangan. Ya, gitu. Dan kayaknya bukan cuma untuk perempuan sih, Bu. Rasa empati itu kadang muncul juga bagi laki-laki juga. Iya. Kan banyak juga gitu, Bu. Laki-laki yang lebih menonjol rasa feminisnya gitu, Bu. Feminisnya Rasa ya. perasaannya, iya. Betul Lebih banyak sekali. berempati dengan orang gitu. Jadi Iya, sebenarnya problemnya juga bukan problem perempuan sebenarnya kalau menurut saya, Bu. Karena ya namanya juga apa yang Ibu tadi bilang, gender itu kan kadang setiap orang bisa beda-beda ya, Bu. Kalau betul jenis sekali. kelamin udah pasti gitu. Kalau gender kan belum tentu gitu, Bu. Ini ada Ya, pertanyaan lanjutan juga, Bu, ya lanjut. dari Bu Sekretari tentang Apa tantangan katanya? sebagai hakim. Katanya pernah Ibu mengalami peristiwa Oh. ekstrim di persidangan, misal kayak aksi demo dan rusuh. Kalau pernah, bagaimanakah perasaan Ibu pada saat itu? Menarik, Bu. Silakan. Menarik ini. Selama ini pernah tidak ya saya ada perkara saya yang di demo? Pernah di PN Kandangan juga. Cuman kalau ketika masa itu akan melakukan demo, biasanya kan mereka berkirim surat. Jadi ada pemberitahuan kepada pengadilan. Nah, di situ pengadilan pimpinan kita tentu sudah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga demo bisa tetap berjalan, tapi persidangan kita juga bisa berjalan dengan tertib. Jadi kalau di persidangan ini kan ada aparaturnya, Mas. Ada penjaga persidangan, terus kalau perkara pidana juga ada jaksa, ada penjaga tahanan. Nah, aparatur-aparatur ini yang kita kerahkan untuk menjaga ketertiban di persidangan, ya. Jadi kalau ada pihak-pihak yang di dalam persidangan mengganggu jalannya acara persidangan, kita bisa melakukan tindakan tegas, ya. Bisa kita tegur. Apabila beberapa kali tidak kita tegur, maka bisa kita usir keluar dari persidangan, ya. Tuh. Kalau untuk demo ini kan pasti di luar ya, di luar gedung pengadilan. Nah, itu kan sudah ada pasti pimpinan pengadilan pasti sudah melakukan langkah-langkah pencegahan atau menjaga supaya demo itu bisa terlaksana dengan tertib, ya, antara lain bekerja sama dengan pihak kepolisian, ya. Jadi kita ya tidak merasa terganggu, kita bisa menjalankan persidangan dengan tenang. Nah, gimana kalau di dalam persidangannya yang rusuh? Itu tadi saya bilang kita bisa bertindak tegas dengan mengusir keluar, menyuruh keluar pihak yang berbuat kerusuhan tersebut, ya. Kalau memang tidak mampu ya mungkin sidang juga harus kita hentikan saat itu. Kita lanjutkan ketika sudah kondusif, ya. Cuman yaitu ada aparat-aparat di persidangan yang kita kerahkan untuk menjaga ketertiban, yang mereka melakukan tindakan itu tentu berdasarkan arahan dari hakim. Itu kalau boleh tahu kapan, Bu, kejadiannya, Bu? Tahun 2023 atau 2024, 2023 mungkin, Mas Maulana. Masih baru-baru ya, Bu, ya? Baru itu ada demo, Iya. tapi ya itu kondusif kok. Semuanya berjalan kondusif di luar. Karena sekali lagi pimpinan pengadilan, ya itu pasti sekretaris juga terlibat di situ untuk menjaga agar demo berjalan dengan tertib. Nah, tinggal tugas kita di dalam persidangan bagaimana agar persidangan juga berjalan dengan tertib. Ya, menarik. Kayaknya kalau di kota besar, misalkan kalau Ibu udah pindah ke kota besar, terus ada demo yang lebih besar, Ibu udah berpengalaman juga menghadapi hal seperti ini. Oke. Semoga saja, Mas. Dan semoga nggak ada demo, Mas. Iya, semoga ya. Lalu, Bu, sebagai seorang hakim perempuan nih, Bu, nah, apakah ada tantangan juga nggak, Bu, bagi
Ibu kan pasti pernah cerita-cerita ya Bu dengan orang-orang atau dengan hakim perempuan lain gitu Bu. Nah, kadang tiap orang di setiap tempat kadang berbeda situasinya ya Bu ya. Iya. Nah, Ya, mereka pastilah. yang Ibu dengar, apakah mereka juga pernah mengalami pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan perempuan ya Bu, seorang hakim perempuan, seperti ada yang membedakan antara laki-laki, seorang perlakuan terhadap hakim laki-laki dan perempuan, atau misalkan ada yang seperti Ibu ceritakan tadi, melihat ketika melihat seorang anak korban gitu, kemudian muncul rasa empatinya dibanding yang lain. Nah, itu seperti apa Bu kalau di tempat lain? Mungkin kurang lebih sama ya, cuman kalau soal perlakuan atau diskriminasi perbedaan perlakuan hakim perempuan dan laki-laki, saya nggak pernah dengar Nggak dari ada Bu ya? rekan saya, nggak ada. Kalau soal misalnya menangis itu juga jarang sih. Jarang sih. Silakan sahabat Rosi, saya ingat waktu kita masih sebentar Udah lagi Bu ngambil ya, 5 waktu menit kita lagi. cukup terbatas ini. Iya. Jadi bagi sahabat Rosi yang mau bertanya, langsung aja ya ketik di kolom komentar. Atau kalau enggak, Oke, boleh wapri ke saya. iya, silakan. Silakan. Selama Mumpung tidak terkait ada, dengan perkara. iya. Ibu, ini ada pertanyaan lagi Bu. Saya punya pertanyaan ini Bu, yang lebih mendalam lagi. Kan tadi Ibu udah bilang bahwa Ibu sebagai seorang hakim tentu harus selalu bersikap profesional ya Bu, apalagi dalam menangani perkara-perkara di pengadilan gitu Bu. Tapi di satu sisi Ibu juga sebagai seorang ibu rumah tangga gitu. Nah, ini yang biasanya menjadi tantangan juga kan Bu bagi seorang perempuan. Bukan hanya bagi seorang hakim sih Bu, kayaknya bagi seluruh wanita karir. Seluruh wanita. Iya. Jadi satu tantangan gitu. Nah, lalu bagaimana sih Ibu bisa mengatur keseimbangan antara tanggung jawab Ibu sebagai hakim dan juga keluarga itu, Bu? Silahkan, Bu. Sebenarnya pertanyaannya sederhana ya, tapi susah. Karena sampai sekarang pun kita menjalaninya ya Mas ya, sampai sekarang kita menjalaninya sebagai hakim, sebagai ibu rumah tangga, dan sampai sekarang pun kita tetap berusaha mengatur bagaimana agar kita bisa menyeimbangkan antara kehidupan rumah tangga dengan kantor. Saya menikah tahun 2008. Jadi sekarang anak-anak saya alhamdulillah sudah besar. Jadi waktu untuk mereka itu mungkin waktu mereka lebih banyak di sekolah juga. Ketika saya kerja, mereka di sekolah ya. Jadi seperti itu. Jadi saya lebih banyak menggunakan quality time, bukan kuantitinya, kualitasnya yang saya lebih terapkan. Jadi misalnya ya, misal ketika pagi saya berangkat sekolah bersama mereka, itu di situ saya melakukan bonding, jadi percakapan yang intens dengan mereka. Persiapan sekolah gimana, pelajarannya ada yang susah atau tidak, guru-gurunya gimana, itu. Demikian juga ketika saya menjemput mereka misalnya. Tuh, nanti pertanyaan hari ini sekolahnya bagaimana, ada PR atau tidak, ada kejadian apa di sekolah. Kemudian setiap malam itu setelah maghrib itu juga saya memanfaatkan waktu yang sangat minimal itu untuk mereka ya, manfaatkan waktu yang sangat minimal untuk keluarga saya. Jadi ketika jam kerja sebisa mungkin saya fokus dengan pekerjaan saya ya, tapi kadang kan ada kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan yang membuat kita harus izin dari kantor untuk keperluan pribadi atau keluarga ya. Kalau itu sih selalu berkoordinasi atau minta izin dengan pimpinan, koordinasi dengan rekan-rekan hakim agar tidak mengganggu waktu sidang. Kita kan kalau di Perma nomor 7 itu, Mas Maulana, nomor 7 tahun 2016 itu kan ada yang namanya izin keluar hakim. Nah, apabila memang ada keperluan, yang penting kita izin dulu. Bisa dimanfaatkan. Nah, bisa dimanfaatkan. Cuman ya enggak sering-sering juga. Yaitu saya bersyukur anak-anak saya udah besar. Enggak seperti dulu. Dulu tantangannya lebih berat, Mas. Dulu tantangannya lebih berat menyeimbangkan waktu itu. Iya. Ada pertanyaan dari Bu Sas. Iya, ini ada pertanyaan lagi, Bu.
Ini katanya Bu, pernah terpikir sebelumnya Ibu akan menjadi hakim yang penuh dengan tantangan ini? Tentu saja Apakah tidak. hakim memang? Ini berkaitan dengan ekspektasi Ibu di awal Bu ya. Apakah hakim memang sudah menjadi cita-cita Ibu dari dulu? Terus ada lanjutannya, apa alasan Ibu memilih hakim sebagai profesi Ibu? Nah, silakan Bu. Tentu saja dari awal saya tidak pernah menduga ya akan menjadi seorang hakim, walaupun memang untuk kuliah saya memilih jurusan Fakultas Hukum. Tapi tentu saja saya tidak menduga akan menjadi hakim. Sebenarnya nih banyak yang bilang menjadi hakim itu adalah garis tangan. Ya, tapi saya pikir semuanya juga begitu. Pekerjaan apapun itu kan garis tangan ya. Sudah ya. Kemudian apa? Cuman memang waktu itu ada proses-proses yang saya sendiri di luar ekspektasi saya, di luar pemikiran saya. Saya itu 2 kali melamar di institusi Mahkamah Agung. Tahun pertama saya melamar di situ sebagai staf, enggak sebagai cakim ya, sebagai calon hakim itu enggak lulus saya. Bentar saya lupa. Oh enggak, salah, sebagai staf saya enggak lulus tahun pertama. Tahun kedua saya diajak teman saya untuk kembali melamar di situ. Melamar lagi di Mahkamah Agung sebagai calon hakim. Ya, awalnya saya enggak mau melamar sebagai calon hakim ya. Saya jadi staf aja saya bilang. Ternyata sama teman saya dibelikan map yang untuk calon hakim. Kan dia beda mapnya ya Mas. Ada map untuk staf, map untuk cakim, warnanya beda. Nah, karena saya dibelikan itu sama teman saya, akhirnya ya sudahlah. Ya sudahlah. Ya sudahlah, akhirnya Ibu di sini ya. Paling nggak lulus juga. Saya kemarin tahun lalu daftar sebagai staf juga nggak lulus kan. Kok adalah sekarang saya duduk di sini Mas. Ya alhamdulillah akhirnya Ibu. Dengan segala kekurangan saya, alhamdulillah saya berhasil sampai sekarang. Iya. Dan sampai hari ini Bu ya, Ibu sampai menjadi sampai hari ini. Tentu saja saya tambahkan itu dukungan dari orang-orang terdekat, keluarga, suami, anak-anak pasti ya. Kalau mereka nggak mendukung, waduh, udah. Nah, bagi perempuan-perempuan yang hari ini juga punya keinginan, punya cita-cita untuk menjadi hakim atau bekerja di bidang hukum, ada pesan-pesan nggak Bu yang ingin Ibu sampaikan gitu untuk mereka? Ada, terutama untuk menjadi hakim ya. Saya juga mengajak adik-adik mahasiswi perempuan, ayo jadi hakim. Hakim itu pekerjaan yang unik, yang nggak ada habisnya untuk belajar. Hakim itu pekerjaan yang sangat mulia ya. Terlepas dari sekarang itu banyak berita tentang hakim-hakim yang tertangkap terlibat dalam gratifikasi atau suap ya. Tapi masih banyak sekali hakim-hakim di Indonesia, ya yang saya kenal itu yang sangat-sangat berintegritas, mereka tidak mau menjual harga diri mereka hanya demi uang. Itu banyak sekali yang saya kenal. Jadi ayo jadi hakim, jangan takut jadi hakim ya, jangan takut jadi hakim. Tidak harus tidak selalu kotor ya, tidak seperti yang itu hanya oknum gitu. Mereka yang terlibat gratifikasi itu hanya oknum. Masih banyak sekali hakim yang bersih dan berintegritas. Tuh Mas, itu yang paling utama itu Mas. Iya. Ini Bu, ada pertanyaan lagi Bu. Selama bekerja, apakah pernah mendapat rekan atau pegawai yang seksis katanya Bu? Apa Mas, tolong diulang? Selama Ibu bekerja, apakah pernah mendapat rekan atau pegawai yang seksis? Seksis itu bagaimana ya? Itu seperti diskriminasi gitu. Seperti diskriminasi ya? Enggak, saya pikir enggak pernah saya. Enggak pernah. Alhamdulillah sampai sekarang sampai jangan pernah lah Bu. Enggak pernah. Enggak. Kalau yang diskriminasi seperti itu enggak pernah. Cuman kadang, tapi ini konotasinya mungkin bukan negatif ya. Misalnya ada perkara anak seperti tadi, perkara anak yang pelakunya perempuan, nanti ada yang nyeletuk, udah ibu aja, kan ibu perempuan bisa lebih
memahami mereka. Paling Iya. hal-hal yang seperti itu. Atau perkara anak, walaupun pelakunya anak, ibu perempuan sebagai seorang ibu lebih memahami. Seperti itu aja contohnya, Mas. Iya. Kalau yang diskriminasi, apalagi melecehkan itu, nggak ada sampai sekarang nggak ada. Nggak ada perbedaan ya Bu, Nggak yang ada. seperti dibilang tadi antara hakim laki-laki dan Nggak hakim ada. perempuan gitu. Oke. Bu, ini ada yang komentar Bu, katanya rasanya pernah lihat narsum tapi lupa di mana katanya Bu. Apa itu? Siapa yang komentar itu, Mas? Budiman.obi Bu. Instagram. Ya. Selamat sore Pak Budi. Pak Rubi ya. Oh, itu ada Mbak Fiona juga. Iya, Selamat sore halo Mbak semuanya. Fiona. Semangat terus Ibu Ana. Ibu Fiona juga semangat terus. Ini kakak saya. Oh, kakak Ibu ya. Halo, Bu. Bukan kakak kandung. Selaras berarti dengan garis tangan ya Bu, katanya. Gagal di pelaksana, berhasil dicakim. Ada Pak Windu juga baru bergabung. Halo Pak, selamat bergabung. Bu, kemudian karena Ibu tadi memberikan pesan dan mengajak kepada perempuan-perempuan yang ingin berprofesi sebagai hakim, bagi Ibu seberapa penting sih Bu kehadiran hakim perempuan dalam meningkatkan kepercayaan publik gitu terhadap sistem peradilan kita yang Ibu juga udah singgung tadi, akhir-akhir ini banyak permasalahan sehingga menjatuhkan citra pengadilan di mata masyarakat gitu. Silakan Bu. Saya pikir cukup penting ya, cukup penting. Cuman sekali lagi ya, saya agak bingung juga menjawabnya karena ini saya pikir nggak ada kaitannya dengan gender. Kita nggak ada kaitannya dengan jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Sekali lagi untuk menjadi hakim yang berintegritas ya, menjadi hakim yang berintegritas. Jadi saya cuma ingin menyampaikan bahwa banyak sekali hakim baik itu perempuan maupun laki-laki yang bersih, yang berintegritas. Cuman mereka tidak terpantau atau tidak terekspos. Tapi itu banyak sekali dan saya sering sekali bertemu dengan mereka ini. Saya sering mendapat wejangan juga ketika berkumpul dengan mereka, ketika di pengadilan itu begitu. Jadi kalau dibilang hakim perempuan bagaimana perannya untuk itu ya? Saya bisa bilang tetap jadi diri kita, menjadi pribadi yang bersih, berintegritas dan profesional. Banyak ya Bu contoh hakim-hakim yang berintegritas dan juga bersih, apalagi di daerah-daerah yang tidak banyak sekali. itu ya katanya. Yang saya kenal itu banyak sekali. Betul. Demikian juga yang saya dengar gitu. Tapi yang saya kenal aja banyak sekali, Mas. Betul. Mas sekali lagi itu tidak terekspos. Ya terekspos adalah yang oknum-oknumnya saja. Iya. Dan bahkan Bu di dalam Islam pun gitu ya Bu, perempuan juga bisa menjadi seorang pemimpin atau mengerjakan sesuatu seperti contohnya waktu itu istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anhu pernah menjadi pemimpin dalam perang unta gitu Bu. Itu kan jadi salah satu contoh gitu. Belum lagi kita sebagai umat Muslim pernah mendengar atau pernah tahu cerita tentang Ratu Balkis Bu ya, seorang pemimpin yang juga menjadi seorang ratu gitu Bu dalam suatu wilayah yang cukup besar dan mampu gitu Bu dan capable gitu. Jadi tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Bu. Benar sekali. Demikian juga hakim tidak ada masalah laki-laki atau perempuan. Kita sama. Yang membedakan mungkin ya itu tadi integritas dan kompetensi kita. Betul. Nah, terakhir mungkin Bu, apa harapan Ibu nih untuk masa depan peradilan, untuk masa depan hakim dan hakim perempuan khususnya di Indonesia, dan perubahan apa sih yang perlu dilakukan gitu untuk meningkatkan, khususnya untuk meningkatkan representasi perempuan gitu ya, keterwakilan perempuan di Indonesia gitu. Di pengadilan ya? Iya. Khususnya di pengadilan ya. Kalau harapan saya untuk pengadilan itu jelas ya, agar seluruh pengadilan itu kita bisa menjadi pengadilan yang bersih ya, bersih dari yang namanya korupsi atau gratifikasi ya, dari paling depan PTSP sampai dengan persidangan putusan ya, karena puncak dari persidangan itu adalah putusan. Itu
harapan saya bisa bersih semuanya di situ. Terkait dengan keterwakilan perempuan, memang jumlah hakim perempuan sendiri mungkin masih belum ya, tidak sebanding dengan yang laki-laki ya. Cuman sekali lagi ini nggak ada bukan nggak ada kaitannya, tapi kita sisihkan permasalahan gender, yuk kita bersama-sama untuk meningkatkan kualitas pengadilan kita menjadi pengadilan yang lebih bersih. Kita bersatu padu untuk membentuk pengadilan yang tidak seperti apa yang selama ini masyarakat kira ya. Jadi selama ini masyarakat mungkin masih mengira pengadilan apalagi hakimnya itu kotor semua, semuanya bisa disuap atau disogok, enggak ya. Kita bekerja sama laki-laki maupun perempuan. Yes. Ya, kita berharap semoga kedepannya ya bisa lebih baik lagi Bu ya, karena menurut Sacipto Raharjo tuh katanya hakim itu menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum Bu. Betul sekali. Makanya saya bilang dalam memutus perkara itu asas 3 itu jangan sampai kita lalaikan. Tapi yang sekali lagi yang paling utama adalah kita sebagai makhluk Tuhan, makhluk Allah yang beragama ya. Kalau saya muslim ya saya makhluk Allah yang beragama. Jadi tindakan-tindakan kita yang yang tidak benar, yang bisa menimbulkan dosa itu sebisa mungkin kita hindari. Terima kasih Ibu atas kehadirannya ya. Menarik sekali Bu. Terus ya semoga obrolan kita ini bisa memberikan manfaat Bu ya. Bisa jadi nilai ibadah sekaligus jadi menambah wawasan gitu ya buat sahabat Rosi juga. Terima kasih buat sahabat Rosi yang udah bergabung. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Ibu, terima kasih banyak Bu. Sama-sama Mas Maulana, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sahabat Rosi. Waalaikumsalam. Sahabat Rosi, kita cukupkan episode Rosi pada hari ini. Semoga ini bisa menjadi nilai ibadah. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi sahabat Rosi yang menjalankan. Selamat Hari Perempuan Sedunia, tanggal 8 Maret besok. Panjang umur untuk hal-hal baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadilan itu datang dari hati. Setiap langkah Rosi penuh dedikasi. Bersama dalam harmoni untuk pelayanan, menuju masa depan berkeadilan. Masyarakat tak perlu risau lagi, karena Rosi hadir dengan informasi yang mengedukasi. Pengadilan Negeri Kandangan siap menginisiasi, memberikan layanan hukum jelas dan pasti.